Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan topik selanjutnya, mata kuliah parenting. Eh, Topik ke-10 ya. Topik ke-10 dengan judul Prophetic Parenting, konsep ideal pola asuh Islami ya. Ini tentu menjadi kajian yang menarik karena minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang uh, parenting Islami, kedudukan anak dalam Islam. Kita sudah bicara bagaimana anak itu dalam Islam. Sekarang kita lanjut ke konsep atau konsep ideal pola asuh Islami. Parenting Islami itu sebetulnya diterjemahkan ya kepada beberapa hal. Yang pertama, parenting Islam itu kan sesungguhnya lebih kepada aktivitas orang tua ya dalam membimbing, membina, merawat dan mendidik anak secara Islami. Itu pengertian sederhananya. Nah, tentu konsep parenting Islami ini konsep parenting Islami ini tidak bisa kita lepaskan dengan konsep yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ya, yang tadi di topik kita sebut dengan prophetic parenting ala Nabi, yang dimana konsep itu sebetulnya sudah dimulai bahkan jauh sebelum anak itu lahir, dimana dimulai dari seseorang itu memilih pasangan. Itu sudah dimulai dari situ ya, kemudian lanjut ke jenjang pernikahan, kemudian lagi dimulai ketika anak berada pada alam rahim atau masih dalam berbentuk janin, kemudian dimulai lagi ketika anak lahir. Nah, konsep ini yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam parenting Islami, konsep parenting Islami, yang secara role modelnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dengan demikian sesungguhnya parenting Islam itu adalah satu bentuk pola asuh yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi satu bentuk pola asuh yang dilandaskan pada nilai Al-Quran. Nah, kemudian juga secara pemahaman keilmuan kita juga dalam Al-Quran itu juga ada banyak ya kisah-kisah parenting ya, kisah orang tua dengan anaknya ya. Kemudian juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga kita temukan. Dengan demikian maka parenting Islami itu adalah satu bentuk pengasuhan anak sesuai dengan proses tumbuh kembang anak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tumbuh kembang anak itu dimulai dari masa prenatal dan postnatal itu sesuai dengan sumber nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sudah dimulai dari situ. Itu yang kita sebut dengan parenting Islami. Kenapa ini kita bicarakan? Karena memang sungguhnya ini menjadi konsep ideal dalam pola asuh ya, artinya ada banyak jenis, ada banyak alternatif pola pengasuhan ya, yang disampaikan oleh misalnya teori penggagas teori atau tokoh teori pendidikan, misalnya parenting, misalnya Diana Bomrin dan sebagainya ya. Tapi parenting Islami ini memberikan warna baru atau alternatif dalam konsep teori parenting yang kita maksudkan. Kemudian juga
eh, para tokoh atau ilmuwan ya memberikan kesimpulan tentang parenting Islami, bahwa parenting Islami ini adalah pola asuh yang dilakukan oleh seorang muslim atau orang Islam dalam mendidik, mengasuh anaknya ya berdasarkan ajaran agama, berdasarkan aturan agama, dan berdasarkan nilai-nilai agama Islam kepada anaknya dengan sumber Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kata kuncinya. Jadi kata kunci parenting Islam itu di sana. Nah, oleh karena itu, berbicara konsep ideal parenting Islami ini, maka tentu kita berbicara bagaimana kita mampu mewujudkan sebuah pola asuh yang betul-betul berdasarkan dan bersandarkan pada nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ini tentu banyak kita ambil, kita ilhami dari cerita, yang kita ilhami dari kejadian-kejadian yang dialami langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Termasuk dalamnya kita bicara soal bagaimana kisah parenting dalam Al-Quran. Nah, pola asuh Islami sesungguhnya menekankan pada aspek praktik pengasuhan. Jadi pada aspek praktek pengasuhannya ya tidak hanya bersandarkan pada gaya pengasuhannya saja, akan tetapi juga berfokus pada bagaimana seorang orang tua ya dalam membentuk insan kamil ya, insan kamil ya pada siapa? Kepada anak-anaknya. Dengan demikian bahwa orang tua itu punya kewajiban dalam membimbing dan mendidik anaknya berdasarkan syariat agama. Bahwa Islam memandang bahwa membentuk anak yang memiliki karakter dan kepribadian insan kamil itu harus dimulai dan diawali melalui perilaku yang baik dari orang tua kepada anaknya, dan dimulai sedini mungkin. Artinya kalau sedini mungkin itu ketika anak sudah mulai masih dalam masa kandungan ya, banyak sekali dengan cara-cara yang memang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika anak masih dalam kandungan, kita dapat mengajaknya, mengajarinya ya dengan apa? Dengan selalu membawa ke arah lingkungan yang Islami. Mendengarkan ayat suci Al-Quran dari pagi sampai malam. Mendengarkan lantunan suara Al-Quran misalnya di masjid-masjid. Ya, tentu orang tua dalam hal ini ibu dan ayahnya mampu dengan baik menjalankan perintah agama, kemudian diikuti dengan stimulasi rangsangan-rangsangan kepada janin yang ada dalam perut ibu itu dengan berbagai macam pendekatan dan cara. Ya tentu salah satunya dengan kondisi psikologis ibu harus sehat. Secara psikologis ibu tidak boleh tertekan, tidak boleh stres. Ibu harus betul-betul dalam keadaan bahagia, rileks, sehat, mengkonsumsi asupan gizi yang baik. Ya, kemudian juga melakukan gerakan-gerakan yang itu tidak membahayakan janin, meskipun harus tidak bergerak dengan cara berlebihan. Ya, itu cara-cara yang memang harus dilakukan agar tumbuh kembang janin itu baik, bagus, sesuai dengan usia tumbuh kembang janinnya, itu pertumbuhan janin. Ya, nah ini yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua. Ya, kemudian juga sebagaimana kita ketahui juga misalnya Abdullah Nasih Ulwan ini mengilhami atau memberikan semacam gambaran
terkait bagaimana pengasuhan secara Islami dengan menggunakan pendekatan atau metode, ya, yang cocok, ya. Dan metode-metode itu digunakan untuk melakukan pengasuhan agar pengasuhan Islami itu dapat dipraktekkan dengan nyata dan baik. Metode yang pertama apa? Metode yang pertama adalah metode keteladanan. Ini yang paling penting sekali. Karena sesungguhnya anak itu daya replikasinya itu sangat tinggi sekali. Apa yang ia dengar, apa yang dia lihat, itu biasanya akan dia tiru, akan dia ikuti, akan dia contoh. Oleh karena itu, maka kita harus banyak memberikan keteladanan yang baik. Ya, artinya tidak hanya orang tuanya, tapi lingkungannya dalam keluarga itu juga harus memberikan keteladanan yang baik. Maka sesungguhnya untuk mengasuh anak yang baik, maka siapkan dahulu orang tua yang baik. Karena nanti keteladanan menjadi faktor yang penting. Nah, ini metode keteladanan karena ini kaitannya nanti dengan moral, spiritual, dan sosial seseorang, sehingga nanti akan dicontoh. Nah, ketika anak meniru dan meneladari sikap orang dewasa atau orang tua, maka orang tua sesungguhnya harus dituntut dahulu untuk berperilaku baik. Anak akan berperilaku jujur ketika orang tuanya atau orang dewasa di lingkungan keluarganya itu berlaku jujur, ya, karena memang ini sebetulnya sesuai dengan hadis Nabi, ya, bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Karena itu keteladanan, apa yang ditampilkan orang tua di hadapan anak, itulah yang akan dicontoh anak. Jadi untuk mengukur anaknya itu bisa dilihat dari orang tuanya, ya. Kemudian juga yang kedua, metode kebiasaan, metode pembiasaan. Ini metode yang penting karena terbiasa dari kecil maka akan terbiasa terbawa sampai besar. Pembiasaan ini menjadi sangat penting karena ini sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan mengkristal dan membentuk karakter. Maka biasakanlah dengan melakukan sesuatu yang baik. Biasakanlah melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama, karena itu sudah menjadi panduan, ya. Jadi kita membiasakan diri kita dan membiasakan anak kita, itu nanti pada akhirnya akan membentuk karakteristik, mengkristal dalam bentuk karakter. Kemudian yang ketiga, metode nasihat, ya, bahwa dengan memberikan nasihat tentu anak akan mengerti, ya, mana yang seharusnya dilakukan dengan yang tidak. Nasihat itu kaitannya dengan apa yang diberikan orang tuanya kepada anaknya, pesan-pesan moral orang tua kepada anaknya. Dengan demikian anak akan berpikir sesungguhnya tentang apa yang disampaikan orang tuanya kepada dia, ya. Kalau orang tuanya menasihati dengan sumber Al-Quran dan Hadis berdasarkan Al-Quran, maka sesungguhnya anak juga akan meniru. Anak akan mendapatkan sesuatu yang baik, ya. Nah, ini terkait dengan nasihat, ya. Nah, ini yang bisa juga kita baca misalnya di dalam Al-Quran terkait dengan cerita atau kisah Luqman dengan anaknya, itu kan juga banyak menggunakan nasihat, ya, banyak menggunakan metode nasihat dalam memberikan mengasuh anaknya. Kemudian yang keempat, metode perhatian. Ini bentuk kasih sayang kita kepada anak dengan
mengerahkan segenap usaha pikiran kita, mengerahkan seluruh perhatian kita kepada anak. Karena dengan begitu kita akan dengan leluasa mengawasi dan memperhatikan semua tingkah laku anak. Ketika ada anak yang tidak sesuai dengan perilaku yang baik, kita tegur, kita ubah, kita minta untuk berubah. Itu metode perhatian. Jadi ya bukan pula kita ingin sebut ini metode kalau terlalu protektif ya tidak juga, tetapi memang bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya agar tidak mudah terjerumus ke jalan yang sesat. Jadi ya kalau mau dibilang protektif iya, tapi tidak protektif berlebihan ya. Kemudian metode hukuman. Nah, ini punishment. Metode hukuman ini agar anak punya rasa tanggung jawab terhadap perbuatannya, maka perlu kita berikan hukuman kalau anak salah. Agar ke depan dia mampu berpikir, kalau saya melakukan kesalahan, maka orang tua saya akan memberikan hukuman. Itu memberikan penguatan secara psikologis kepada anak agar anak bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dia lakukan, sehingga itu nanti jika dia teringat, maka dia akan merasa sesungguhnya saya punya kewajiban terhadap apa yang saya lakukan, saya akan bertanggung jawab ya. Itu metode-metode yang bisa dilakukan untuk parenting Islam. Nah, masih banyak lagi sebetulnya cara dan metode yang lain, tapi ini yang paling populer dalam metode parenting Islami. Nah, aspek-aspek parenting Islami ini sesungguhnya nanti akan banyak kita temui, salah satunya misalnya pendidikan psikologis dan mental ya. Bahwa secara mental dan psikologis anak itu harus kita tanamkan kegembiraan, kita tanamkan rasa senang bahagia ya. Kita harus membiasakan anak bermain, bercanda. Itu secara psikologis itu akan berpengaruh, sehingga kalau anak senang gembira ketika kita tanamkan nilai Islam kepada anak, maka dia akan dengan sendirinya itu menerima kalau emang itu dia merasa happy, senang ya. Kemudian menguatkan rasa kasih sayang kepada anak. Ini memang berat, tetapi harus dilakukan sebagai orang tua, sebagai pengasuh, sebagai orang yang ingin menjadikan anak-anak itu melalui parenting Islami, maka kita harus secara konsisten memberikan penguatan kasih sayang kepada anak, mengasihi dan menyayangi, mengasihi semua yang dia butuhkan, menyayangi apa yang ada pada anak ya. Jadi rasa kasih dan sayang itu betul-betul muncul dari dalam hati. Kemudian setelah pendidikan mental psikologis, barulah kemudian pendidikan keimanan dan syariat Islam. Ini kaitannya dengan bagaimana seorang orang tua mampu menanamkan dasar keimanan dan syariat Islam. Dasar keimanan itu kan tauhid. Kita harus menanamkan ketauhidan anak, menanamkan syariat anak, menanamkan syariat Islam kepada anak, sehingga anak menjadi pribadi yang punya dasar tauhid yang kuat ya. Jadi aspek pola asuh Islami itu pada aspek pendidikan psikologis mentalnya dan pada aspek pendidikan tauhid dan syariat. Jadi sempurnalah dia. Secara fisik, mental dia sehat, dia punya kemampuan yang cukup. Kemudian secara spiritual dia punya keimanan yang kuat dalam menjalankan syariat ajaran agama ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pikir ini saja ya terkait dengan materi ke-10 prophetic parenting, konsep ideal, pola asuh Islami. Bertemu lagi kita di sesi pendalaman berikutnya pada materi mata kuliah parenting. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.